aja, gue pengen nyoba. Gue waktu itu based on lagi dengerin apa? Gue waktu itu lagi dengerin banget Emi kan. Gue pikir kayak, aduh, kayak bikin kayak gini seru deh. Dan agak sedikit, maksudnya mungkin saat itu gue belum ngeliat banyak solois cowok yang bawain musik-musik kayak gitu. Makanya udah gue coba aja, iseng. Dan gue saat itu referensi gue juga belum banyak tentang musik itu. Pas itu untungnya gue ketemu Vicky, dia yang nyekokin nih, dengerin ini. Nah jadilah album About Woman itu waktu itu. Kalau batasi diri lu masalah genre? Enggak, sama sekali. Bisa aja orang tanya ya, album tahun depan keluar, Itu udah ada di plan gue sih. Iya. Gue pengen bikin kayak Black Keys gitu. Black Keys, oke. Mostly sih masih tentang ya romansa lah. Dan beberapa tentang mungkin tentang ya refleksi ngomongin diri sendiri gitu. Terus ya kenapa The Fool? Ya gue mikirnya kayak dari 4 lagu ini gitu. Jadi ketika orang jatuh cinta gitu, atau pokoknya cinta dengan apapun ya, antar individu atau cinta dengan hal-hal lain, orang tuh pasti akan ada gobloknya lah. Ketika orang jatuh cinta ya gobloknya sama aja lah udah. Ya gitu-gitulah pokoknya tentang itu. Berarti ini pengalaman pribadi lo? Ya ada pengalaman pribadi. Refleksi diri lo? Refleksi diri. Ada apaan lo? Kayak misalkan Gitu. kayak I Lost My Smile Somewhere tuh. Ya. Itu ceritanya tentang lu kehilangan sparks-nya, lu kehilangan kebahagiaan dari apa yang lu lakukan dari ya kehidupan lu sehari-hari yang dulunya mungkin gue seneng ngelakuin ini, terus sekarang ketika lu udah mendapatkan itu kok udah nggak happy lagi ya, kayak gitu-gitu sih. Terus kayak kehilangan kebahagiaan dari hal-hal kecil lah. Yang paling relevan banget ya, loncatan kita nggak setinggi di awal-awal karir kita. Jadi loncat beneran, loncatnya, maksudnya loncat di atas panggung tuh kayak dulu tuh bisa twing, sekarang twing. Sekarang jadi di tempat aja. Lebih berat memang. Apanya? Loncatannya. Bebannya. Nah aku boyoan ya. Jadi lebih ke itu secara relevan secara fisik. Secara fisik. Tapi kalau secara karirnya sendiri sih kita jauh lebih matang dalam pembuatan materi lagu, terus juga memaknai musiknya Kotak sendiri, perjalanannya juga. Menjalani sebuah hubungan internnya juga semakin dewasa. Ya. Kotak 10 tahun yang lalu dan Kotak 10 tahun sekarang adalah pribadi yang berbeda. Aku awalnya gitu. Jujur awalnya gitu, selama tinggal di Jogja gitu nikmatin ya umur-umur segini, slow living gitu, awalnya gitu. Terus ya ibu-ibu ini selalu ngedorong gitu kan, walaupun agak tetap males-malesan gitu, mau nggak mau harus ngikutin era-era sekarang. Mereka update banget. collab sama ini, mereka update banget. Kalau aku sih ngikut aja ya kan. Ada apa lagi nih? Ada aja agendanya. Ada lagi. Udah stop dulu. Ada. Jangan kayak gitu. Kita libur nih ya, libur. Itu WhatsApp kagak berhenti. Besok ini, aku punya ini bang. Dia terutama nih, idenya ada aja. Ada lagi. Astagfirullah. Bagus ya. Tapi kan alhamdulillah. Apa kita menanam sesuatu pasti hasilnya akan sama. Iya sih. Ya kan? Iya sih. Kita sekarang tinggal metik. Capek sih. Ada capeknya. Capek, tidak sehura-hura yang dibayangkan banyak orang. Tapi tetap menyenangkan. Capek. Capek yang menyenangkan kali ya. Iya nggak sih? Apa ya? Jangan lihat ke gue, lihat situ. Bukan gue yang wawancara. Capek. Itu ke situ. Jangan ke sini. Menyenangkan. Capek berkegiatan masih capeknya sih. Iya, disebut kerjaan juga bukan apa ya, disebut kerjaan tapi seneng-seneng. Kalau gitu kalau ditanya kita apa ya namanya? Kalau ada yang nganggap kita nggak kerja gitu terus apa yang jawabnya gimana dah? Astagfirullah.
Silahkan. Jangan salahkan kami kalau pekerjaan kami menyenangkan gitu. Betul. Capek menyenangkan. Capek mah dibilang capek. Nganggur aja capek, pergi kerja gitu kan. Jadi menyenangkan, tapi capek. Fakta uniknya adalah bahkan nggak semua orang Sunda juga ngerti lirik yang ada di Gelora Tropikalia. Karena iya. Dan karena liriknya pun diksinya maksudnya ya gua orang Jakarta, cuman keluarga gua bersuku Sunda gitu, bokap nyokap gua dua-duanya orang Sunda, gua pun ya darah gua Sunda. Di rumah aktif berusaha Sunda pun ya gua sampai suka nanya, "Kuy, ini tuh artinya apaan, Kuy?" Gue nanya ke Ijal gitu. Jal, ini lirik artinya maksudnya apaan sih gitu, karena banyak diksi-diksi yang emang gak umum juga, jadi emang dari udah pemilihan kayak gitu aja, jadi bukan gak emang ini mungkin bukan asing di telinga non Sunda, tapi di orang Sunda pun jadi bisa asing, tapi ya kita jalanin aja. Saya aja yang nyanyi gak ngerti baru ngerti kemarin. Dari komenan orang lagi. Yang paling signifikan adalah kami berhasil bikin album. Itu pencapaian yang kita pikir tanggung jawab sebagai let's call musisi ya. Ya thanks to Robert sama Reza yang berhasil menciptakan membantu kami yang memang. Dan sekarang lebih serius aja sih kayaknya. Ya. Ada sisi serius, maksudnya kayak lo ngeband nggak cuman ngeband doang gitu, lo bikin karya lo gitu. Lebih kalau dibandingin sama beberapa tahun yang lalu gitu, lebih matang aja sih. Ya. Itu. Lebih serius. Terus lebih produktif mungkin. Apalagi? Dan alhamdulillah kalau berbicara apresiasi ternyata lebih dapat respon positif lah. Iya. Itu. Jadi yang awalnya mungkin project iseng-iseng. Yang namanya selingkuh kan iseng-iseng berhadiah dulu kan. Jadi akhirnya sedikit demi sedikit bisa bentuk keluarga, termasuk keluarga baru Abang Denboy ini. Belum sih. Iya gitu. Gue mau jawab enggak, tapi ya ini passion sih Boy. Gimana lagi ya kan? Justru dulu kayak kita pengen kayak gini sih. Iya. Ada pengennya gitu. Tapi setelah tahu, wah. Chaos juga ya. Iya. Tapi seru kok. Ya benar. Seru. Maksudnya kalau ngelihat Reza aja kuat-kuat aja, masa kita Reza kan boleh dia bankir dia. Ya kan? Dia kerja di bank aja. Masih bisa menyempatkan itu, jadi hari ini cuti 2 hari saya. Ya. Itu dia. Iya. Jadi dia udah punya bank, terus bapak rumah tangga. Nah, jadi selama dia masih oke, kita harus. Nah, itu dia. Karena gara-gara apa coba? Gara-gara musik. MUSIK. Karena musik. Oh, gua punya rahasia. Gue suka banget nyium bau kentut gue sendiri. Kayak puas gitu. Kalau bau banget yes gitu. Jadi kayak yes. Kalau udah kayak habis kentut gitu kayak bau, kayak puas gitu loh. Kayak semua racun-racun tubuh gue tuh keluar. Ya kan? Kayak puas gitu. Tapi ya kalau bisa jangan ada orang ya. Kalau lagi sendiri gitu, wah mantap nih gitu. Kayak itu win gitu. Ya, toksinnya keluar. Gue suka tuh. Jadi itu rahasia gue tuh. Oke. Goblok. Blok-blokin ya? Blok sih gue. Report spam gue. Report. Nggak masalah sih. Nggak masalah. Maksudnya kayak kalau misalnya mereka cuma ngelihat run dari satu album itu aja nggak suka, ya udahlah. Nggak apa-apa. Kayak nggak semua makanan dalam hidup ini kita suka juga gitu. Benar. Tapi pada akhirnya kita akan butuh makan gitu. Nah kayak walaupun dia nggak suka Teater Sapa, tapi kan kami juga harap dia juga suka karya-karya yang lain dan kami pun juga akan terus berkembang dan akan mengeluarkan album-album yang lain juga. Jadi kalau misalnya itu adalah sebuah proses dalam mendengarkan run gitu ya, kalau dilihatnya jangan cuma se-album tapi dilihat sepanjang karir. Kita pun juga pasti kalau denger musisi idola kita ada preferensi. Oh, gue sukanya album yang ini, album ini kurs lagi gitu. Gue suka Justin Timberlake yang di era album ini gitu. Jadi itu kayak sangat-sangat wajar terjadi. Wajar lah, tapi kalau wajar. dari sisi kitanya kan ya balik lagi ke tadi di awal, kita sebelum bahkan kita keluarin,
saringan pertamanya kitanya sendiri dulu, kitanya yang penting suka, kitanya yang penting cinta akan karyanya. Jadi ya mau orang suka apa nggak suka itu urusan belakangan gitu. Yang penting kitanya sih tetap happy. Iya, bagus lah. Banyak gitu, banyak band yang disamain sama Sheila Seven. Gue kasih tahu aja. Iya kan? Sekarang ada GME lagi. GME duluan. GME duluan. Jadi emang ya selalu menganggap itu sebagai pujian kalau gue. Ya karena memang kami suka gitu, emang jujur aja gitu, suka. Ya dan besar tumbuh di era tersebut gitu kan. Dengerin Sheila dari kecil gitu. Sebenarnya kan kayak ngebanding-bandingin atau disama-samain kan ya terserah yang dengerin. Dari kami juga nggak mau dibandingin, ya siapa gua gitu. Ya silakan aja mau bandingin kami sama The Beatles itu. Boleh, sama siapa lagi? Sama Patrio, sama biasa Patrio. Kalau enggak sama siapa lagi ya? Ya pokoknya bertiga Bajai, Bagito. Iya. DKI gitu, Warkop. Yang bertiga siapa lagi? Pokoknya itu deh. Ya sama Sheila termasuk sering dibandingkan, tapi ya Sheila bro. Happy gue dibandingin. Betul. Jadi kalian happy nggak masalah ya? Nggak masalah. Poinnya ya orang mau ngomong apa ya, kami nggak bermasalah kan sih, ribet amat kalau dipikirin. Masalahnya kami jarang mimpi. Itu sih. Bener. Kayak mau rilis single juga ngobrolnya paling hamin sebulan gitu. Betul. Ya selalu jangka pendek gitu yang karena kan ya maksudnya ya kami udah pusing gitu ya kerja gitu. Jadi kadang kalau untuk urusan ngeband ya udah gitu yang ada di depan mata gitu. Jadi kalau misalnya ini rilis single ya udah abis ini mau apa, jadi kayak selalu jangka pendek gitu apa yang mau kita planning gitu. Kalau misalnya apa gitu kan deh. Mimpi. Ya paling apa ya, paling kalau mimpi perunggu malah dulu sebatas rilis album aja tuh kami udah happy. Udah terrealisasi gitu. Jadi maksudnya mimpi album pertama itu udah benar udah cukup. Jadi selebihnya tuh beneran bonus ngikut aja. Karena kalau mimpinya terlalu repot dan intinya kami jadikan acuan untuk rencana, itu pasti hal-hal yang memang full semuanya di kendalinya kami gitu.